Menikmati firman setiap hari. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita boleh bangun dari istirahat kita. Kita mau bertemu dengan Tuhan secara pribadi, kita mau bersaat teduh. Mari kita naikkan sebuah pujian yang menyatakan bahwa kita rindu Tuhan seperti seekor rusa yang rindu aliran sungai. Mari kita nyatakan satu pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, untuk pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh bersama-sama duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami ya Tuhan, berikan kami satu kekuatan yang daripada Tuhan sebelum kami menjalani akan satu hari kami. Makasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya 22 ayat 1 hingga 14. Yesaya 22 ayat 1 hingga 14. LAI memberikan judul Kelancangan Penduduk Yerusalem. Ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Ada apa gerangan, maka semua pendudukmu naik ke sotoh-sotoh rumah. Hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira, hai negeri yang beria-ria,
Orang-orangmu yang mati terbunuh bukanlah terbunuh oleh pedang, dan bukanlah gugur dalam peperangan. Semua panglimamu sama-sama melarikan diri. Mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan. Biarpun mereka sudah lari jauh-jauh, sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku. Biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku. Sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari Ia akan menggemparkan, menginjak-injak dan mengacaukan orang. Di lembah penglihatan tembok akan dirombak dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Elam telah memasang tabung panah, Aram datang dengan pasukan berkereta dan berkuda, dan Kir membuka sarung perisai. Maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta, dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang, dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan. Kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud, dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem, dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam yang lama. Tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya, dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati. Firman Tuhan semesta alam. Santapan harian hari ini berjudul Bergantung Hanya Kepada Allah. Kita tentu pernah mengalami suatu peristiwa buruk. Dalam situasi demikian, kita biasanya akan mencari sahabat atau orang terdekat untuk bersandar. Bapak saudara yang terkasih, seringkali Allah bukan menjadi pribadi pertama tempat kita bercerita dan meminta pertolongan. Kita lebih memilih manusia yang kita anggap kuat dan bijaksana sebagai tempat mengadu. Ucapan Yesaya pada ayat ini ditujukan kepada lembah penglihatan, yaitu Yerusalem. Isinya adalah peringatan kepada Yerusalem untuk bertobat dan kembali kepada Allah agar mereka diselamatkan dari gempuran musuh. Celakanya mereka tidak mau bertobat. Mereka malah bergantung pada kecerdikan diri sendiri, pada kekuatan senjata, dan pada barisan pasukan berkuda. Bahkan mereka memilih untuk bergantung pada bangsa tetangga untuk menolong dari serangan musuh. Bapak saudara, para pemimpin bangsa dengan kekuatannya mencoba memperbaiki tembok kota. Mereka mulai menambah cadangan air dan mengumpulkan senjata untuk melawan musuh. Namun apa yang mereka kerjakan sungguh sia-sia. Sebab mereka tidak datang kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Akhirnya Yerusalem pun hancur dan mereka mengalami penderitaan. Kita pun sering bersikap seperti orang Israel ketika menghadapi masalah. Kita lebih memilih mengandalkan kepandaian, kekuatan, bahkan orang lain yang kita anggap hebat, kuat dan dapat menolong. Kita merasa bahwa semua itu bisa membantu. Kita lupa Allah jauh lebih berkuasa
daripada siapapun. Kita lupa hikmatnya jauh lebih tinggi daripada hikmat siapapun. Kita memang perlu berpikir dan berusaha. Tidak salah juga jika kita meminta pertolongan dari manusia. Namun berbagai hal itu bisa menjadi masalah apabila kita menjadikannya sebagai yang utama dan satu-satunya sumber pertolongan kita. Kepada Allah sajalah kita harus memohon pimpinan dan penyertaan. Sebab tanpa itu semua kita tidak mampu menghadapi persoalan dengan benar. Bapak ibu saudara, bersama Allah ada pertolongan, jalan keluar, dan pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Seringkali dalam kehidupan ini kami bukan mencari Tuhan di dalam mencari pertolongan. Kami justru mengandalkan diri kami sendiri. Kami mengandalkan orang-orang yang kami anggap bijak, yang kami anggap pintar, yang kami anggap mampu dan kuat untuk menolong kami. Kami lupa untuk mencari Engkau, Allah sumber kekuatan kami. Engkau Allah yang jauh lebih bijaksana, jauh lebih kuat daripada siapapun di dunia ini. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kami yang sudah lelah Tuhan akan masalah, bahkan dampak-dampak yang terjadi akibat pandemi ini. Kami sungguh memohon Tuhan sekali lagi menolong setiap kami ya Tuhan. Ampunilah kami akan kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami mau datang hanya memohon pertolongan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.